sore rakyat Indonesia. Saat ini saya akan dalam YouTube apa ya begitu ini saya buat khusus untuk pembacaan surat Bapak Joko Widodo dan permasalahan-permasalahan yang pelik dan istilahnya belum menemukan titik terang untuk saya. Saya membacakan surat kepada Bapak Joko Widodo ini karena memang sebelumnya saya sudah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Bapak Insinyur Joko Widodo lebih lengkapnya lagi pada tanggal 7 Desember 2020. Saya telah mengirimkan surat, berikut juga dokumentasi, berikut juga berkas-berkas pembuktian, semuanya itu sudah saya lampirkan semuanya di dalam surat yang saya tulis khusus untuk Bapak Presiden Republik Indonesia kita tercinta yang mulia Bapak Joko Widodo. Semoga surat itu segera dibalaskan karena sampai saat ini saya juga belum menerima balasannya, dan semoga surat itu bisa memberikan titik terang, dibalas oleh Bapak Joko Widodo, dan juga bisa berikan titik terang yang jelas akan kasus yang menimpa atau permasalahan yang menimpa saya dalam jangka waktu yang sudah lama dan belum ada kejelasan dan titik terangnya. Ini saya bacakan untuk surat kepada Bapak Joko Widodo yang memang sebelumnya sudah tadi saya terangkan, sudah saya kirimkan, dan saya langsung membacakan saja. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran nomor 17/18 Jakarta Pusat 10110. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Y. Irwan Cahya Nugraha, Yogyakarta, 28 Desember 1980. Alamat di Gedong Kiwo, Mantri Jeron, Yogyakarta. Pekerjaan wira swasta atau petani. Bersama ini saya ingin mengadukan perihal permasalahan yang sedang saya alami, berawal dari laporan polisi nomor LP-B-281-8 Romawi /2019-Jateng Ditreskrim tanggal 2 Agustus 2019 tentang dugaan peristiwa tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 362 KUHP. Namun, secara singkat akan saya sampaikan bahwa sebenarnya peristiwa tersebut merupakan dugaan tindakan pidana pencurian dan pengerusakan yang berawal terjadi pada tanggal 27 Juli 2019. Pada saat peristiwa itu terjadi, saya sedang berada di Rumah Sakit Pratama, Yogyakarta, karena anak saya sedang mengalami kritis asma akut. Ketika itu saya hanya mendapatkan laporan dan terima telepon dari rekan saya yang berada di sana. Kronologi terlampir bahwa atas peristiwa tersebut saya mempunyai 3 orang saksi yang melihat secara langsung dan jelas peristiwa tindak pidana pengerusakan dan pencurian, dan serta jelas sekali siapa pelaku dari tindak pidana pencurian serta barang apa yang dicuri yang berupa stone crusher beserta perlengkapannya. Atas peristiwa tersebut kemudian saksi saya melaporkan ke Polsek Sambirejo dan Polres Sragen, namun tidak diterima. Kemudian saya laporkan langsung peristiwa tersebut ke Polda Jawa Tengah, bahwa sejak laporan saya pada tanggal 2 Agustus 2019 di Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jateng, yang kemudian dilimpahkan ke Reskrim Polres Sragen tempat peristiwa dugaan tindakan pidana tersebut terjadi. Namun demikian, meski pelaku sudah diketahui dan ada 3 orang saksi yang melihat serta mengalami secara langsung peristiwa itu, dan barang yang dicuri itu demikian besar berupa stone crusher yang mengambilannya secara paksa dengan pengerusakan yang luar biasa, yaitu memotong besi-besi angkur pada stone crusher, pondasi-pondasi dirusak, bahkan menghancurkan tembok bangunan dan mencuri seluruh perlengkapannya, yang saat ini sudah berumur 1 tahun 5 bulan, dan sampai dengan saya menuliskan pengaduan ini belum mendapatkan kejelasan atau titik terang terhadap peristiwa dugaan tindakan pidana tersebut. Bahwa akibat peristiwa tersebut saya menderita kerugian yang sangat besar, dan saat
ini demi menyambung hidup saya hanya bertani di daerah Bantul, Yogyakarta. Untuk itu saya mohon kemurahan hati dari Bapak Presiden untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami ini terkait laporan polisi nomor LP_B_8 Romawi _2019 Ditreskrim tanggal 2 Agustus 2019 tentang dugaan peristiwa tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksudkan pada pasal 362 KUHP yang semestinya pasal 363 KUHP karena pencurian melakukan pengurusan dan dilakukan oleh banyak orang. Demikian surat ini saya buat atas kemurahan hati dan kebijakan Bapak Presiden. Saya ucapkan terima kasih. Yogyakarta, 7 Desember 2020. Yang berkeluh kesah, Y. Irwan Cahya Nugraha. Itu tadi surat kepada Bapak Joko Widodo yang mulia Presiden Republik Indonesia kita tercinta yang sudah saya bacakan. Sekali lagi surat ini berikut dokumennya, berikut berkasnya, semuanya sudah saya lampirkan lengkap. Ya, semoga balasan dari Bapak Presiden bisa memberikan sebuah titik terang untuk kami. Dan maaf sebelumnya, surat terbuka ini memang saya buat bagaimana kalau mengalami situasi seperti saya ini. Bagaimana kalau mengalami ketidakjelasan dan tidak ada titik terang seperti saya ini. Dan bisa mengerti bagaimana hukum yang sebenarnya itu. Saya sangat berharap bahwa titik terang pada kasus yang menimpa saya ini segera berjalan sesuai dengan prosedurnya. Proses hukum sudah saya taati sejak 1,5 tahun yang lalu. Ya, terima kasih. 1,5 tahun yang lalu sampai sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Semoga dengan surat ini, dengan surat kepada Bapak Presiden, dan karena hukum di Indonesia itu kan terbuka. Hukum Indonesia itu kalau saya pahami itu kan semua tertulis, bisa dibaca. KUHP, KUH Perdata, itu semuanya bisa dibaca. Dan semuanya tertulis, aturannya lengkap. Karena itu, saya pengen supaya ketidakpahaman saya akan hukum ini dengan kasus saya ini semuanya bisa tercerahkan, semuanya bisa menemukan titik terang dan kejelasan hukum sesuai dengan hukum yang profesional di negara Indonesia kita tercinta ini. Dan untuk kronologinya, untuk lebih detailnya kronologinya nanti saya akan bikinkan YouTube lagi karena memang ini sudah hampir gelap. Saya berpikir untuk bisa membaca surat ini aja sudah 2 bulanan saya berpikir saya membacakan ini, meskipun surat presiden saya kirimkan tanggal 7 Desember ya, tapi saya menuliskannya ini sudah 2 bulanan yang lalu, tapi saya baru bisa mengirimkan kemarin dan mau membacakannya baru sekarang. Ya karena ini sudah mau gelap dan ini keadaannya sudah mau mendung juga, saya hanya berharap saja semoga nanti kronologi secara detail yang akan saya ungkapkan di YouTube berikutnya bisa lebih memberikan pencerahan kepada rekan-rekan yang masih bingung akan kenapa sih kok saya meneruskan surat ini, kenapa sih kok ada YouTube apa ya begitu akan tentang surat terbuka pada Bapak Joko Widodo. Terima kasih sebelumnya dan saya harapkan Bapak Presiden yang tercinta yang saya hormati dan saya hargai, bantulah kami warga negara yang kecil ini, rakyat kecil ini, untuk bisa mempunyai titik terang dan kejelasan hukum. Hukum Indonesia itu adalah kekuatan untuk negara kita. Dan saya matuin hukum itu. Dan saya taat akan hukum itu dengan prosedur yang sudah saya ikuti. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih teman-teman atas jeripayah teman-teman untuk melihat YouTube saya ini. Sampai ketemu untuk YouTube kronologi peristiwa 29 Juli 2019. Maaf, kronologi peristiwa 27 Juli 2019. Sampai berjumpa. Salam hukum negara Indonesia. Salam NKRI harga mati.